Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Pertidaksamaan rasionalnya sekarang polinom gitu. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang pertidaksamaan rasional berbentuk pecahan, sekarang polinom. Baca dulu petunjuk pengerjaannya di sini dengan seksama ya. Kemudian diikuti petunjuknya. Di halaman 2 di sana ada ingat kembali. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah, nah ini bisa kalian cari di internet atau di buku paket ya, pasti ada. Kemudian relasi penghubung pertidaksamaan, yaitu minggu kemarin sudah dibahas pas sedang PTM ya, ada 4 relasi penghubungnya. Kemudian bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah, ini juga bisa kalian cari di internet atau di buku. Kita langsung ke permasalahan pertama. Di sana ada tentukan nilai X yang memenuhi 2X kuadrat ditambah 3X kurang dari sama dengan 1. Di sini ada step-stepnya. Yang pertama, pertidaksamaan diubah menjadi bentuk umum. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu ya bentuk umum pertidaksamaannya seperti apa. Jadi bentuk umumnya adalah 2X kuadrat ditambah 3X. Yang sebelah kanannya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi kita buat sebelah kanannya itu menjadi 0. Satunya kita pindahkan jadi negatif 1, 0. Ini bentuk umumnya gitu. Kemudian luas kiri difaktorkan, kemudian mencari titik kritis atau pembuat 0, mencari nilai X. Nah, cara memfaktorkannya, kalau kalian tidak tahu boleh dicari-cari dulu ya. Jadi gini, di sini kan koefisiennya itu 2 ya untuk X kuadrat. Sekarang konstantanya 1. Kita kaliin 2 kali 1 itu 2. Faktor dari 2 itu ada berapa? Faktor dari 2 itu 1 kali 2 doang kan? Nah, sekarang kita lihat tengahnya. Tengahnya itu 3. Gimana caranya supaya 1 dan 2 itu menghasilkan 3? Supaya menghasilkan 3 berarti harus kita tambah. Nah, di sini faktornya berarti ditambah 1 dan ditambah 2 gitu ya. Kemudian kita tulis 2X, 2X. 2X-nya itu dari mana? 2X-nya dari awal yang ini ya. Nah, jadi kita tulis lagi di sini 2X, tapi bukan 2X kuadrat ya, 2X aja. Gitu. Sekarang kita lihat, adakah yang bisa kita sederhanakan? Ada, yang ini bisa kita sederhanakan. Dua-duanya kita bagi 2. Kita tulis dulu deh. Kita tulis dulu 2X plus 1. Ini kita sederhanakan jadi X plus 1 ya. Kita bagi 2 semuanya. Nah, udah ketemu, sekarang kita cari titik kritisnya atau pembuat 0. Masih ingat kan cara mencari titik kritis itu si faktor-faktornya harus kita buat sama dengan 0. Nah, kayak gini. 2X sama dengan satunya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 2. Ya, 2-nya kita pindahin ke bawah. Kemudian, faktor yang kedua itu X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Satunya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya negatif gitu. Nah, dari mana nih faktor-faktor ini? Ya, dari sini ya. Nih, ada 2. Jadi kita udah ketemu nih. X-nya itu pertama negatif setengah sama negatif 1. Nah, sekarang yang C, yang ketiga, membuat garis bilangan dan menentukan tanda plus minus pada interval yang dibatasi akar-akar. Jadi pertama kita gambar dulu garis bilangannya ya. Kita gambar dulu. Terus tadi masih ingat kan si X-nya itu ada apa aja? Yang pertama yang ada min 1/2 dan min 1 ya. Yang paling kecil yang mana? Min 1 atau min setengah? Yang paling kecil yang pasti adalah min 1 ya. Karena kalau negatif yang angkanya besar itu yang paling kecil gitu. Yang nilainya kecil. Berarti di sebelah kiri itu min 1, di sebelah kanan itu min 1/2 gitu. Terus kita cari tandanya nih. Biar lebih gampang, kita pakai 0 aja. 0 ada di sebelah mana kira-kira? Di sini kan ada 3 daerah ya. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, dan ini daerah ketiga. Nah, kira-kira 0 itu ada di daerah yang mana? Dan ternyata 0 ada di daerah 3 gitu. Tapi nggak apa-apa. Si 0-nya kita masukin ke persamaan yang awal tadi. Persamaan yang awal itu adalah
2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 ya. Kurangi 1 kurang dari 0. Nah, si x-nya kita ganti sama 0. Di sini, 2 kali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 1 kurang dari 0 nih. 2 kali 0 kuadrat ini pasti 0 ya. 3 kali 0, 0. Sisanya tinggal negatif 1. Nah, negatif 1 ini kan negatif ya. Nah, berarti daerah yang 0 itu tuh adalah daerah negatif. Ini daerah negatif nih. Daerah 3 itu daerah negatif. Nah, otomatis yang daerah 2 itu daerah positif dan daerah 1 itu negatif. Kenapa? Karena selalu bersilangan. Jadi kita nggak perlu ngebuktiin di setiap titik. Misalkan kita mau ngebuktiin di sini nih. Kita cari nilai yang di sini itu apa. Nggak usah, kita cari 0 aja. 0 itu ada di daerah yang mana? Kalau daerah yang 3 berarti yang daerah kedua positif, yang daerah 1 negatif. Karena selalu bersilangan negatif, positif, negatif. Atau positif, negatif, positif gitu ya. Nah, itu untuk yang C. Sekarang yang D-nya, menentukan penyelesaian berdasarkan tanda. Nah, yang tadi ya, hasil akhirnya itu apa? Oleh karena 2x kuadrat ditambah 3x itu kurang dari negatif 1, maka selang yang memenuhi adalah selang yang bertanda, lihat tandanya. Lihat tanda ini ya nih, kurang dari. Berarti selang yang memenuhi adalah selang yang bertanda negatif. Tadi di garis bilangannya ya, Ibu gambarin lagi deh. Nah, tadi di garis bilangannya itu kayak gini kan? Di sini ini daerah negatif, daerah positif, daerah negatif. Nah, sedangkan di sini yang memenuhi adalah selang yang bertanda negatif. Ada 2 nih. Berarti panahnya ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Karena ada 2 daerah. Gitu ya. Yang ini dan yang ini. Ditulisnya gimana nih kalau pakai kalimat matematika? Ditulisnya adalah daerah yang sebelah kiri kan itu berarti otomatis kurang dari negatif 1 ya. Berarti kita tulisnya X kurang dari negatif 1. Sama dengan ya, ini kata dari awal soal itu sama dengan. Kalau sama dengan bulatnya berisi ya, lupa ibu. Nah, terus karena ada 2 daerah berarti kita pakai atau. Atau lihat ini, daerah ke sana ke kanan itu adalah lebih dari ya, berarti X lebih dari negatif setengah. X lebih dari sama dengan negatif setengah. Udah ini penyelesaiannya ya. Nah, sekarang kita ke permasalahan 2. Di permasalahan 2 itu, ini bentuk irasional ya, karena akar 3x min 2 kurang dari 5 nih. Di sini step pertama kuadratkan kedua ruas. Berarti kita tulis lagi ya. Nah, akar 3x kurang 2 kurang dari 5. Kita kuadratkan. Ingat kalau kita mau mengkuadratkan, otomatis keduanya juga harus dikuadratkan. Nggak boleh salah satu doang ya. Dua-duanya harus kita kuadratkan. Nah, di sini lihat. Kalau misalnya nih, akar dikuadratkan, itu otomatis si akarnya akan hilang. Si akarnya akan hilang. Ini coret, kita akarnya juga coret. Sisanya apa? Ya sisanya nggak ada akar. Sisanya jadi cuman 3x min 2 doang ya. Kurang dari 5 kuadrat apa? 2, 5. Nah, udah sampai sini gitu. Untuk A. Sekarang yang B-nya. Nah, sekarang kita cari yang B-nya. Tadi masih ingat kan yang akhirnya itu apa? 3x min 2 kurang dari 25 ya. Nah, kita cari titik kritis. Caranya kita harus mencari nilai X-nya nih di sini. Kalau mau mencari nilai X, berarti si 2-nya kita harus pindahkan ke sebelah kanan ya. Jadinya 3x kurang dari 25 ditambah 2. 3x kurang dari 25 tambah 2, 27. X kurang dari 27 dibagi 3. X kurang dari 27 dibagi 3, 9. Berarti X-nya 9 nih. Sekarang kita ke yang C nih, yang tahap ketiga.
membuat garis bilangan dan menentukan tanda plus minus pada interval ya. Berarti kita gambar dulu garis bilangannya. Tadi titiknya cuma ada satu, yaitu 9 doang ya. Nah, berarti di sini hanya ada dua daerah. Ini daerah pertama, ini daerah kedua. Kita mau uji coba, biar lebih gampang, 0 lagi. 0 itu ada di daerah yang mana nih? 0 ternyata ada di daerah yang pertama, ada di sini 0. Berarti kita uji coba, kita masukin nih. 3x min 2 kurang dari 25. Nah, sekarang kita masukin nih. X-nya, kita masukin 0-nya, jadi ini. Kurang dari 25. 3 kali 0, 0, 0 dikurangi 2, jadinya min 2. Nah, min 2 ini negatif kan? Nah, otomatis si daerah yang ada 0-nya itu jadi daerah yang negatif, sedangkan ini jadi daerah yang positif gitu, karena selalu bersilangan. Nah, kita lihat di sini, yang D. Oleh karena 3x min 2 itu kurang dari 25, atau kalian boleh tulisnya akar 3x itu ini jadi 5 doang gitu, boleh. Maka selang yang memenuhi adalah selang yang bertanda nomor apa kalau yang kurang dari? Yang bertanda negatif ya. Yang bertanda negatif yang mana? Daerah 1 atau daerah sebelah kiri 9. Jadi daerah himpunannya adalah sini. Terakhir. Nah, itu tuh daerah apa kalau kita tulis dalam kalimat matematika? X kurang dari 9. Nah, ini berarti penyelesaiannya. Udah deh. Gitu. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi tentang ketidaksamaan rasional dan irasional, coba kalian bikin kesimpulan itu apa saja yang sudah kalian pelajari pada LKPD ini, buat kesimpulannya gitu. Lalu isi evaluasi yang ada di halaman terakhir. Nomor 1 ini waktu pertemuan saat tatap muka kemarin ya, tentang pecahan. Lalu yang nomor 2 itu yang tentang polinom yang ada di LKPD ini. Dan yang nomor 3 itu yang akar gitu, yang barusan Ibu jelasin. Jadi semuanya sudah Ibu jelaskan. Tapi kalau masih belum mengerti, boleh tanyain langsung ke Ibu di WA ya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.